Mereka berdiri begitu dekat. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah, cukup bagi Chen Lei untuk merasakan hembusan napas Shou Wei. Tatapan Shou Wei melembut, senyum tipis terukir di wajahnya. Kilasan ingatan melintas di benaknya. Chen Lei duduk dengan serius, menyelesaikan sketsanya. Namun, setiap kali ia menunjukkan hasilnya, Shou Wei selalu menemukan kesalahan. Kurang detail di sini. Komposisinya masih kurang seimbang, warnanya terlalu pucat. Mendengus frustasi. Apa masalahmu? Aku tidak mau menggambar lagi. Shou Wei hanya tertawa kecil, menikmati kemarahan Chen Lei yang tampak lucu di matanya. Saat itu, Chen Lei melemparkan potongan makanan ke dalam air, berharap seekor kucing liar yang mendekat akan memakannya. Namun kucing itu menolak. Chen Lei mengernyit. Kenapa tidak mau makan? Tiba-tiba Shou Wei muncul di sampingnya. Dengan lembut, ia mengambil makanan itu dari tangan Chen Lei dan menyodorkannya pada si kucing. Dan tanpa ragu, kucing itu memakannya. Chen Lei hanya bisa memandang mereka berdua dengan ekspresi tak percaya. Sekarang, kembali ke momen ini. Chen Lei berbalik, bersiap untuk pergi. Namun sebelum ia sempat melangkah, Shou Wei meraih pergelangan tangannya. Aku tidak tahu, ternyata gambarmu sebagus itu, kata Shou Wei pelan. Ia menghela napas. Aku tidak akan bertanya lagi. Aku juga tidak akan mengganggumu lagi. Ada sesuatu dalam suaranya. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, Shou Wei sudah berbalik dan melangkah pergi. Mendesis frustasi. Namun, ketika matanya tanpa sadar tertuju pada sosok itu, sosok Shou Wei yang berjalan menjauh sambil menggendong kucing itu, hatinya bergetar. Ada sesuatu dalam cara Shou Wei menatapnya tadi, sesuatu membuatnya tidak bisa berpaling. Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Ia berjalan cepat kembali ke asrama mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam hatinya. Namun, sepanjang malam, saat ia mengerjakan poster, tatapan itu, senyum itu, dan sosok Shou Wei dengan kucing di pelukannya terus menghantuinya. Di dalam kelas, Shou Wei merasa ada yang aneh. Chen Li belum muncul. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di meja sebelum akhirnya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Kenapa kau tidak di kelas? Namun, tidak ada balasan. Sementara itu, di tempat lain, Chen Li berdiri di depan posternya yang telah selesai. Ia menatapnya dengan puas, menghela napas lega setelah semalaman begadang. Tanpa membuang waktu, ia segera bergegas untuk menyerahkannya. Ketika ia melewati halaman sekolah, Shou Wei melihatnya. Senyumnya perlahan mereka. Namun, momen itu terputus ketika suara guru terdengar. Shou Wei, apa yang sedang kau lakukan? Shou Wei tersentak dan langsung beralasan, Pak, saya sudah menyelesaikan makalah saya. Saya akan pergi sekarang. Sebelum gurunya sempat menanggapi, ia langsung berlari keluar. Di luar, matanya segera mencari sosok Chen Li. Ketika akhirnya menemukannya, Chen Li menatapnya dengan bingung dan berkata, Kau banyak tersenyum hari ini. Kenapa kau tidak menghapusnya saja? Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Shou Wei tiba-tiba mengganti topik. Dengan santai, ia duduk di sebelah Chen Li, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Chen Li langsung waspada dan mencoba menjauh, tapi Shou Wei menahannya dengan tatapan tajam. Apa ada yang ingin kau katakan padaku? Tanyanya dengan nada serius. Chen Li terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, kita hanya teman sekelas, tidak ada kesamaan di antara kita. Hening, ekspresi Shou Wei berubah. Matanya yang tadi berbinar kini meredup. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia berdiri dan berjalan pergi. Chen Li menghela napas. Namun, sebelum Shou Wei benar-benar pergi, ia berkata, bagaimana dengan videonya? Kau harus menghapusnya. Shou Wei berhenti. Ia menoleh dengan seringai tipis dan berkata, kalau aku memenangkan pemilihan, aku akan menghapus video itu. Kau menipuku lagi? Namun, Shou Wei hanya tertawa kecil dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di sebuah toko kecil dekat asrama, Chen Li berdiri di kasir, membeli beberapa pembalut. Ia memastikan tidak ada yang memperhatikannya, lalu dengan cepat memasukkan pembalut itu ke dalam tas. Namun, tepat saat ia akan pergi, monitor kelas tiba-tiba muncul. Chen Li terkejut dan panik. Dengan canggung, ia mencoba menyembunyikan belanjaannya dan bergegas pergi. Tapi dalam kegugupannya, ia lupa mengambil pembalut yang masih ada di meja kasir. Gadis penjaga toko menghela napas dan berkata kepada monitor kelas, ini barang milik Chen Li, tolong berikan padanya.
Monitor kelas terdiam. Wajahnya memerah. Dengan canggung, ia mengambilnya, berusaha menyembunyikannya di balik jaketnya sambil berjalan pergi. Namun, nasib buruk menghampirinya lagi. Ia bertemu dengan teman sekamar Chenli, Shumeong. Shumeong menyipitkan mata. Apa yang kau sembunyikan di belakangmu? Monitor kelas gelagapan. Aku, ini bukan apa-apa. Tapi Shumeong dengan cepat menariknya ke samping dan melihat benda yang ia sembunyikan. Henning. Lalu, apa-apaan ini? Kenapa kau memberiku ini? Ini bukan milikku, bentaknya dengan ekspresi horor. Monitor kelas mencoba menjelaskan, ini milik Chenli. Aku hanya ingin mengembalikannya. Namun, Shumeong sudah terlanjur kesal. Dengan wajah merah padam, ia berkata, aku tidak peduli. Lalu berjalan pergi begitu saja. Monitor kelas mendesah. Lalu dengan frustrasi melemparkan pembalut itu ke samping dan ikut pergi. Keesokan paginya, di depan sekolah, Chenli berdiri penuh semangat. Dengan suara lantang, ia menyuruh semua gadis untuk memilih show dalam pemilihan kampus. Namun, semakin lama ia berbicara, semakin kesal pula ia. Bagaimana bisa di hari sepenting ini, Show Wei masih terlambat? Apa yang anak itu lakukan? Ia mengomel sambil melipat tangan di dada, menunggu dengan penuh emosi. Lalu tiba-tiba, dengan kostum yang sama persis dengan Chenli membeku. Matanya membesar melihat Show Wei yang kini berpakaian seperti dirinya, warna, model, bahkan aksesori pun sama persis. Sebuah senyum kecil terbentuk di bibirnya sebelum ia akhirnya berseru, kau terlihat sangat imut. Tiba-tiba, teman sekamarnya datang, melihat mereka berdua, lalu mulai tertawa. Kalian berdua benar-benar pasangan kembar. Show Wei hanya tersenyum licik, sementara Chenli tersadar akan apa yang baru saja ia katakan dan langsung menutup mulutnya dengan panik. Di sisi lain, monitor pagi sedang berbincang dengan beberapa orang. Ia menunjuk seorang gadis dengan kostum yang mirip dan berkata, aku mendengar bahwa teman sekamarmu, Shumeong, tidak mengizinkan siapapun menyentuh rambutnya karena dia botak. Perlahan, Shumeong melepas topi bajanya. Ia menatap monitor pagi dengan ekspresi dingin. Lalu, dengan suara rendah yang berbahaya, ia berkata, sekarang katakan itu di depan wajahku. Sebelum monitor pagi sempat bereaksi, Shumeong menendangnya. Monitor pagi terjungkal ke belakang, membuat semua orang di sekitar terdiam. Tanpa melihat ke belakang, Shumeong berjalan pergi dengan angkuh. Sementara itu, kerumunan mulai mengerumuni Show Wei. Beberapa gadis bersemangat berkata, kami ingin berfoto denganmu. Show Wei tampak ragu dan hendak menolak. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, Chenli langsung melangkah maju. Dengan senyum licik, ia berkata, tentu saja kalian bisa berfoto dengannya. Ia kemudian mendorong Show Wei ke arah para gadis dan mulai mengambil foto mereka. Show Wei menatapnya dengan kesal, tapi Chenli hanya tersenyum puas. Namun, tiba-tiba, Show Wei mulai menari. Gerakannya luwes, penuh percaya diri, dan membuat para gadis bersorak kegirangan. Mereka langsung berduyun-duyun mendekatinya, terpesona oleh pesonanya. Terdiam. Ia menatap Show Wei dan tanpa sadar, ingatannya kembali ke masa lalu. Dalam ingatannya, mereka sedang bermain kebenaran atau tantangan. Giliran Show Wei, ia memilih kebenaran. Chenli menatapnya dan bertanya, kapan pertama kali kau mulai memperhatikanku? Show Wei tersenyum tipis, lalu menjawab, pertama kali aku melihatmu adalah ketika aku masih sangat muda. Saat itu kau datang ke taman dan menyelamatkanku dari sekelompok anak laki-laki yang menggangguku. Mengerutkan kening. Ia tidak ingat kejadian itu. Show Wei melanjutkan, ketika aku melihatmu lagi di sekolah, aku langsung mengenalimu tertegun. Apakah itu benar-benar dirinya? Atau mungkinkah Show Wei mengingat gadis lain? Di dunia nyata, Show Wei masih menari. Chenli menatapnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Kenangan itu, perasaan ini, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Chenli menatap sketsa yang ia buat, tapi pikirannya melayang. Kenapa dia terus muncul di benakku? Chenli menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas bayangan Show Wei dalam pikirannya. Lalu ia tersadar. Aku membuat poster untuknya, bukankah aku yang membuatnya? Lalu, di mana poster itu sekarang? Tanpa pikir panjang, Chenli mulai mencari posternya, hingga akhirnya ia menemukannya. Dengan cepat, Chenli meraih poster itu dan berlari keluar.
Tapi di satu titik, ia berhenti. Ia menatap poster di tangannya, menghela napas berat. Dia bahkan sudah menghapus videoku, tapi kenapa aku masih memikirkannya? Tanpa jawaban yang pasti, Chen Li membawa poster itu kembali ke kamarnya. Melihat ini, Shu Meong mengerutkan dahi. "Kenapa kau membawanya kembali lagi?" tanyanya heran. Chen Li menjawab cepat. "Ini proyek pertamaku, jadi aku membawanya kembali." Shu Meong hanya mendengus dan kembali menatap ponselnya. Tapi begitu matanya menangkap poster Shou Wei. "Astaga!" serunya tiba-tiba. Chen Li menoleh dengan bingung. Shu Meong menunjuk poster itu dengan ekspresi ngeri. "Lihatlah wajahnya, aku merasa dia akan mengawasiku sepanjang malam." Mendengar ini, Chen Li dengan kesal memutar poster itu menghadap ke dinding. Shu Meong masih menatapnya curiga. Lalu tiba-tiba Chen Li bertanya, "Kalau seseorang pernah meninggalkanmu dan saat bertemu lagi kau tidak bisa berhenti memikirkannya, itu artinya apa?" Shu Meong menatapnya sebentar, lalu menjawab santai, "Itu artinya..." Chen Li terdiam. "Dan kalau itu terjadi, dia akan selalu ada di kepalamu, kemanapun kau pergi." Lanjut Shu Meong. Chen Li menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, email masuk. Chen Li buru-buru membukanya. Matanya membesar saat membaca isi email itu. Grup Hang telah memanggilnya untuk wawancara. Ia langsung melompat kegirangan. "Aku diterima! Aku diterima!" Tapi, kegembiraannya seketika pudar saat ia membaca bagian berikutnya. "Bawalah desain terbaikmu untuk dipresentasikan." Senyum di wajahnya menghilang. Kegugupan mulai merayap ke dalam dirinya. "Desain terbaikku, apa yang harus kubawa?" Di tengah kebingungannya, sebuah ide terlintas di benaknya. "Aku akan mengubah desainku menjadi patung." Dengan semangat baru, ia mulai mencari orang-orang yang bisa membantunya membuat patung itu. Tapi, semua orang menolak. Satu persatu, mereka menggeleng dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa membantumu." Chen Li mulai panik. Waktu terus berjalan. Jika ia tidak menemukan cara, kesempatannya akan hilang.